Pernahkah kamu memperhatikan, di dunia ini ada orang yang seolah selalu selamat dari berbagai bahaya. Ia pernah hampir mengalami kecelakaan, tetapi pada detik terakhir sesuatu membuatnya berhenti. Ia hampir berada di tempat yang salah, namun entah kenapa langkahnya berubah arah. Ia pernah berada dalam situasi yang mengancam, tetapi selalu ada sesuatu yang melindunginya. Sebagian orang menyebutnya keberuntungan, sebagian lagi mengatakan itu hanyalah kebetulan. Namun dalam kebijaksanaan lama, dalam ajaran para leluhur, dan dalam perjalanan batin manusia sejak zaman dahulu, banyak yang percaya bahwa tidak semua keselamatan terjadi secara kebetulan. Kadang ada sesuatu yang menjaga, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, namun terasa oleh hati. Dan mungkin, jika kamu menonton video ini sampai akhir, kamu akan memahami bahwa keselamatan itu bukan hanya soal nasib, tetapi juga soal hubungan antara manusia, alam, dan energi batin yang hidup di dalam dirinya. Keselamatan yang tidak bisa dijelaskan. Di berbagai tempat di dunia, banyak cerita tentang orang-orang yang selamat secara misterius. Ada seseorang yang terlambat beberapa menit, dan justru keterlambatan itu membuatnya terhindar dari kecelakaan besar. Ada seseorang yang tiba-tiba merasa tidak nyaman, lalu membatalkan perjalanan. Dan kemudian diketahui bahwa perjalanan itu berakhir dengan tragedi. Ada juga yang selamat dari kecelakaan besar, padahal secara logika, ia seharusnya tidak mungkin selamat. Ketika kejadian seperti ini terjadi sekali, orang mungkin menyebutnya kebetulan. Namun ketika terjadi berulang kali, pertanyaan mulai muncul. Mengapa ada orang yang seperti dilindungi oleh sesuatu yang tak terlihat? Apakah benar ada penjaga yang berjalan bersama manusia? Pandangan leluhur tentang penjaga tak terlihat. Dalam banyak tradisi kuno, leluhur percaya bahwa manusia tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Setiap manusia memiliki energi pendamping. Ada yang menyebutnya penjaga, ada yang menyebutnya pelindung, ada juga yang menyebutnya sebagai energi leluhur yang masih memperhatikan keturunannya. Menurut kepercayaan lama, ketika seseorang hidup dengan hati yang selaras dengan alam, energi pelindung itu akan semakin kuat. Namun jika seseorang hidup jauh dari keseimbangan, ia menjadi lebih rentan terhadap bahaya, bukan karena dunia menjadi lebih jahat, tetapi karena hubungan batinnya dengan alam menjadi lemah. Naluri yang menyelamatkan. Ada hal menarik dalam diri manusia. Seringkali, sebelum bahaya terjadi, tubuh kita sebenarnya sudah memberikan tanda, perasaan tidak nyaman, perasaan ragu, atau dorongan untuk berhenti. Sebagian orang mengabaikan tanda itu, namun ada orang-orang tertentu yang sangat peka terhadapnya. Mereka mendengarkan suara kecil di dalam dirinya, dan seringkali, suara kecil itulah yang menyelamatkan mereka. Para leluhur menyebut suara itu sebagai rasa batin, rasa yang tidak berasal dari pikiran, tetapi dari kedalaman jiwa manusia. Orang yang selaras dengan alam, orang yang sering selamat dari bahaya, biasanya memiliki satu kesamaan. Mereka hidup dengan kesadaran yang lebih tenang. Mereka tidak selalu terburu-buru. Mereka lebih peka terhadap lingkungan di sekitarnya. Mereka bisa merasakan perubahan kecil di alam. Dan ketika alam memberikan tanda, mereka mampu meresponsnya. Inilah yang oleh sebagian orang disebut sebagai keselarasan dengan alam. Ketika manusia selaras dengan alam, ia seperti berada dalam aliran yang sama dengan kehidupan itu sendiri. Dan aliran itu seringkali membawanya menjauh dari bahaya. Energi batin yang melindungi. Dalam ajaran kebatinan, setiap manusia memiliki energi batin. Energi ini bukan sesuatu yang terlihat, tetapi dapat dirasakan. Ketika seseorang hidup dengan pikiran yang jernih, hati yang bersih, dan niat yang baik, energi batinnya menjadi kuat. Energi itu seperti cahaya halus yang mengelilingi dirinya, dan banyak yang percaya, cahaya inilah yang seringkali menjadi pelindung, bukan karena ia membuat seseorang kebal terhadap bahaya, tetapi karena ia menarik keadaan yang lebih selamat. Kekuatan doa dan niat. Ada satu hal yang tidak pernah dilupakan oleh para leluhur, doa. Banyak orang meremehkan doa, karena tidak terlihat hasilnya secara langsung. Namun doa sebenarnya adalah bentuk energi yang sangat kuat. Ketika seseorang berdoa dengan tulus, ia sedang menyelaraskan dirinya dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan dari sanalah, perlindungan sering datang dengan cara yang tidak disangka. Kadang melalui pertemuan dengan orang yang tepat, kadang melalui perubahan rencana yang tiba-tiba, kadang melalui firasat yang muncul di hati.
Orang yang hidup dengan kesadaran, orang yang sering selamat dari bahaya biasanya juga memiliki satu sifat lain. Mereka hidup dengan kesadaran penuh. Mereka tidak berjalan sambil tenggelam dalam pikiran yang kacau. Mereka memperhatikan langkahnya. Mereka memperhatikan keadaan di sekitarnya. Kesadaran seperti ini membuat mereka lebih cepat menyadari potensi bahaya. Dan karena itu, mereka sering bisa menghindarinya sebelum terjadi bahaya yang sebenarnya. Namun ada satu hal yang sering dilupakan. Bahaya terbesar bagi manusia bukan selalu berasal dari luar. Seringkali, bahaya terbesar berasal dari pikiran manusia sendiri. Pikiran yang dipenuhi kemarahan. Pikiran yang dipenuhi keserakahan. Pikiran yang dipenuhi kebencian. Energi seperti ini membuat seseorang kehilangan keseimbangan. Dan ketika keseimbangan hilang, bahaya menjadi lebih mudah datang. Mengapa tidak semua orang selalu selamat? Jika benar ada energi pelindung, mengapa tidak semua orang selalu selamat? Jawabannya mungkin sederhana. Karena kehidupan juga memiliki hukum keseimbangan. Tidak semua kejadian dapat dihindari. Beberapa peristiwa terjadi untuk mengajarkan sesuatu, untuk membentuk seseorang, untuk membuat manusia lebih sadar tentang hidupnya. Namun bagi mereka yang menjaga hatinya, menjaga pikirannya, dan hidup dengan niat yang baik, seringkali ada perlindungan halus yang berjalan bersama mereka. Pesan yang mungkin jarang disadari. Mungkin keselamatan bukan hanya soal keberuntungan. Mungkin keselamatan adalah hasil dari kesadaran, ketenangan, hubungan dengan alam, dan hati yang tetap bersih. Ketika semua itu ada dalam diri seseorang, ia seperti berjalan dengan cahaya yang tidak terlihat. Cahaya yang membimbing langkahnya. Cahaya yang memperingatkannya ketika bahaya mendekat. Dan cahaya yang seringkali membawanya kembali dengan selamat. Jika kamu pernah selamat dari sesuatu yang seharusnya berbahaya, mungkin itu bukan hanya kebetulan. Mungkin ada sesuatu yang menjaga. Mungkin ada energi yang berjalan di sampingmu. Atau mungkin jiwamu sendiri yang telah belajar mendengarkan alam. Apapun jawabannya, hidup ini selalu mengingatkan kita untuk berjalan dengan hati yang sadar. Karena semakin sadar seseorang menjalani hidupnya, semakin ia mampu merasakan tanda-tanda yang diberikan oleh kehidupan. Dan mungkin, itulah salah satu rahasia mengapa ada orang yang selalu selamat dari bahaya. Jika kamu mendengarkan sampai bagian ini, mungkin ada sesuatu dalam cerita ini yang menyentuh hatimu. Jika benar begitu, biarkan pesan ini tinggal sebentar dalam pikiranmu malam ini. Karena kadang, jawaban tentang kehidupan tidak datang dari luar, tetapi muncul perlahan dari kedalaman batin kita sendiri.